Ana pernah dapat job untuk support perayaan Hari Kemerdekaan. Ana saat itu jujur Ana ambil saat, tapi Ana belum tahu nih ilmunya seperti apa gitu. Setelah Ana tahu, cuman ada perayaan boleh 2 doang nih, Idul Adha Idul Fitri, berarti segala macam perayaan yang lain nggak boleh dong gitu kan. Menurut Ustadz bagaimana saat bagi Ana yang dahulu melakukan hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hayakallah Ustaz. Ini balik lagi teman-teman, tentunya di takjil kali ini. Sebentar, mukanya Anda nggak asing ya di sini ya. Siapa sih? Kok jadi Anda ngisi di program Ramadan kali ini narasumbernya? Ini mau keluh kesah seputar apa? Ini tanya jawab loh, khusus tanya ke Ustadz loh. Iya, kita mau nanya lah. Oh, mau nanya. Mau nanya. Boleh. Meskipun orang dalam mau nanya juga boleh lah ya. Kan bisa jadi ibro Oh. buat yang lain. Berarti kan harus ada hubungannya sama profesi, Nat. Berarti lu bawa profesi yang namanya sebagai dikasih solusi atau bisnis yang lain nih? Lu mau yang mana? Mau kasih solusi? Kalau kasih solusi kayak mau yang catering? yang catering aja. Oh, boleh. Asik tuh. Kalau kasih solusi kayak lu pada tahu juga lah ya. Sip. Ya, jadi buat teman-teman semua di sini kali ini edisi spesial ada Renat Fuad. Jadi nanti akan bertanya kepada Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Buat teman-teman yang pengen komen juga boleh. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita coba baca komennya, nanti akan dijawab sama beliau juga ya. Fadol bro. Ada keluh kesah apa nih yang mau ditanyakan? Banyak, Der. Waduh, 30 menit nih bos. Oke. Yang paling penting di antara penting-penting aja. Gimana bro? Jadi gini Ustadz, Ana pernah ada pengalaman. Dan ini sedikit cerita. Mungkin Ustadz ada ibroh dan ada pertanyaan di ujungnya. Jadi pernah dulu di salah satu instansi ini bisa swasta atau bisa pemerintahan Ustadz ya. Misalnya Ana sebutnya instansi aja. Dia melakukan tender. Lalu dia manggil Ana ke kantornya untuk meeting lah, untuk ketemu. Lalu Ana mendapatkan kehormatan banget, tendernya lumayan besar saat, dan itu menggiurkan sekali. Kalau Ana pegang itu insya Allah aman lah. Buat gajian, buat apa segala macam aman, keuntungan juga lumayan. Tapi saat itu di awal Ana bilang, oh nih suatu kehormatan buat Ana nih, buat saya nih Pak. Saya diberikan kesempatan ini dan mau dimenangkan untuk tender ini gitu. Apa yang mesti saya lakukan Pak? Dia bilang kita kerjanya kasih sayang aja Pak, kata gitu. Maksudnya gimana? Yang ngasih disayang. Wah. Oh, suap menyuap. Sogok. Iya. Saat itu Ana mengambil sikap bukan dengan ilmu, tapi Ana mengambil sikap dari nurani aja yang nggak cocok gitu dengan hal itu. Akhirnya Ana bilang sama marketing manager, ini jangan di follow up lagi. Karena saya nggak mau dengan cara seperti ini. Kita masuk karena kita ngasih, bukan karena produk kita atau bukan karena bisnis kita yang komitmen dan lain-lain sebagainya. Akhirnya berjalannya waktu, kira-kira di tahun depan, karena itu tender tahun itu dan untuk dilaksanakan di tahun depannya. Di tahun depannya pemenang tendernya tersebut nelpon ke Ana. Dia bilang, Pak ini Pak Renat dari Lezetli, saya dapat rekomendasi dari Bapak ini untuk ngontek Pak Renat. Dia bilang kita pemenang tendernya Pak. Cuman karena kita ada sebagian dari menu yang gak bisa kita berikan dan yang punya cuman dari catering Bapak yang jadi unggulan, boleh gak Pak support ke kita, nanti kita yang beli putus ke Bapak. Dia bilang kayak gitu. Terus gue di situ termenung dan bilang, emang namanya rezeki gak bakal kemana-mana ya. Kalau udah ditentuin buat lo cuman diuji doang sama Allah, mau cara yang awal apa mau cara yang saat ini gitu. Cuman kan anak kan waktu itu dan jumlahnya juga sama. Dulu gue kalau misalnya ngasih mereka itu ngasih misalnya 3.000 per box misalnya. Ini gue juga dibeli ngasih mereka keuntungan, si perusahaan yang menang 3.000 per box. Jadi benar-benar exactly. Aman dong. Iya, exactly gue dapat apa yang memang jatah gue dapetin. Kalau dari sisi keyakinan kita ya, keyakinan kita kan rezeki dari Allah yang nggak lepas itu. Cuman kan saat itu akhirnya gue ambil dengan keadaan yang insya Allah gue aman banget untuk mendapatkan itu karena pembelian. Nah pertanyaannya Ustaz, kalau seandainya terjadi lagi di masa depan, Anda perlu ambil yang, kalau seandainya Anda ambil yang pertama, itu boleh apa enggak? Dari sudut pandang agama, kalau itu kan dari sudut pandang nurani ya. Dari sudut pandang ilmu agama, ada enggak keringanan-keringanan? Karena hal ini bisa dibilang lazim di negeri kita. Bagaimana Ustaz? Oh, udah secara masif ya begitu polanya ya. Oke. Ya, pilihannya itu atau yang kedua ya, menunjukkan langsung tendernya ya. Menunjukkan langsung, tapi itu kan kalau rezeki itu bakal ke gue gitu, maksudnya akan ke gue. Maksud gue lagi cerita, ini alhamdulillah pada akhirnya datang ke gue juga tuh, datang ke Anas untuk untuk project tersebut gitu tetap. Tapi kan kalau seandainya kita bisa dapat yang pertama kan lebih pasti dibandingkan kita harus nunggu dengan ya kita bertawakal kepada Allah gitu kan. Meskipun suap ya.
Iya, makanya nanya. Ana nanya tadi sini, apakah kalau seandainya Ana bilang pertama karena itu udah urf yang berjalan menjadi boleh gitu. Oh, pembenaran ya Anda ya. Budayanya begini nih, gue juga nyogok deh. Fadhal Ustaz, barakallahu fik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Jadi pertama ini Ramadan juga ya. Ada namanya ibadah terkait dengan hati. Itu disebut dengan nama as-sidq, kejujuran. Ini as-sidq ini hal yang luar biasa ya, sebab di antara yang digandengkan masuk diberi pengampunan dan pahala besar, salah satunya was-sadiqin was-sadiqat. Laki-laki dan perempuan yang sidq, jujur, sungguh dan tulus. Di hari kiamat yang mereka diberi kedudukan tinggi itu juga dengan sidq. Orang yang punya niat sesuatu tapi dia sidq, jujur, ingin seperti itu, tulus, akan disampaikan ke sesuatu itu walaupun dia sebenarnya berada di lingkup yang lain. Seperti orang yang ingin mati syahid, dia ingin mati syahid jujur, Allah akan sampaikan dia ke derajat orang yang mati syahid walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Nah, itu kan syah di dalam hadits riwayat Muslim. Karena itu Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu jujur, karena kejujuran itu, sidq itu kesungguhan, itu mengajak kepada kebajikan, kebajikan mengantar kepada surga. Dan ayat yang universal menghimpun kebaikan as-sidq yang tidak ada batasannya, itu di firman Allah Subhanahu wa taala, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka jujur kepada Allah, punya sidq, maka itu yang terbaik untuknya. Sidq itu gimana ya? Sidq itu kalau di lisan namanya jujur, kalau bahasa Indonesia ya. Kalau di hati itu namanya tulus. Kalau di badan itu namanya kesungguhan. Jadi sidq ini kalimat universal. Ya. Jadi kapan seseorang itu jujur pada sesuatu terkait dengan jujur kepada Allah, pasti dia akan dibawa kepada kebaikan. Jadi tadi itu sudah masuk ya, karena sidq ya, kejujuran. Tatkala seorang ditawari sesuatu, ini terkait dengan sebuah instansi ya. Ya, orang yang dalam instansi itu nggak boleh dong dia katakan yang penting ada diberi. Dia sudah digaji di situ. Orang yang sudah digaji itu kan artinya dia sudah jual waktunya. Ya, dia jual sebagian umurnya dari pukul 8 sampai pukul 2 sore misalnya. Dia kerja di situ untuk hal tertentu. Jadi kalau dia itu bagian dari kerjanya untuk memverifikasi, memilih misalnya orang-orang yang layak untuk mengelola seperti misalnya catering tadi, harusnya dia nggak ngambil apa-apa. Ya, itulah menerima hadiah yang seperti itu. Itu yang disebut gulul. Gulul itu adalah harta curian. Dan di hari kiamat itu dikatakan, wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mencuri dari harta umum atau harta yang di luar wewenangnya, dia akan datang pada hari kiamat dengan harta itu. Dia akan bawa itu pada hari kiamat. Jadi itu menunjukkan hal tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan. Apalagi di dalam tatanan kehidupan ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang urusan negara. Kalau itu pintu dibuka, itu seperti racun, itu seperti hama-hama yang menggerogoti menggerogoti tanaman. Bisa habis semua dari kebaikan. Itulah banyaknya terjadi kelemahan-kelemahan dalam keuangan di kehidupan manusia atau dalam kehidupan bernegara. Itu karena ada hal-hal yang seperti ini. Maka itu pilihan tadi itu mengarah kepada as-sidq. Itu kadang datang dari fitrah, kadang betul. Ya. Datang dari akhlak yang mulia. Sebab sebagian dari akhlak yang mulia itu ada kadang tabiat manusia dari kecil, dia dilatih untuk jujur oleh orang tuanya, tidak mau dia berkata dusta. Terus dilatih untuk berjalan yang wajar saja, nggak boleh dia mengambil kanan dan kiri. Nah itu kayak gitu kan. Jadi kalau
hal tersebut berjalan dan sesuai dengan syariat, itu yang harusnya kita syukuri, kita pegang gitu. Ya. Apalagi sudah terbukti kan. Dan itu dari buah sidik itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka syai'an lillah, abdalahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, atau di lafaz yang di di Musnad Imam Ahmad, innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah, takut kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu lebih baik daripada itu. Itu sidik itu. Tatkala kita tinggalkan sesuatu, ini nggak bagus, ini kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan ganti lebih baik. Kamu kan tinggalkan waktu itu bukan karena ilmu ya, tapi bersamaan dengan itu Allah ganti lebih bagus. Itu aja diganti lebih bagus. Apalagi memang orang yang jujur gitu, tahu dia tinggalkan, ya pasti akan diganti lebih baik. Itu keyakinan seperti itu harus ada pada para pebisnis. Ya, dunia itu sementara. Jangan kita ingin mengambil sesuatu yang disegerakan dan kita menuai adab dalam kurun waktu yang sangat lama karena sesuatu yang disegerakan itu. Karena dosa itu pengaruhnya luar biasa ya. Sebagian dari as-salaf itu ada yang kadang setelah 40 tahun dia kena musibah. Dia bilang, ini saya masih ingat nih. Ini musibah ini pasti ini karena dosa yang saya lakukan 40 tahun lalu. Dia masih ingat bahwa ini kayaknya pengaruh dari apa yang dia kerjakan begitu. Jadi maksudnya hal-hal yang seperti itu ini di bulan Ramadan juga kita kadang perlu merenungi hal-hal yang seperti itu. Karena alhamdulillah pintu-pintu kebaikan itu banyak. Dan di aktivitas puasa, sholat, dan berbagai ibadah di bulan Ramadan ini itu melatih kita untuk membentuk jiwa-jiwa jujur, as-sidq ini, kesungguhan dan ketulusan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Allah barik fiik Ustaz. Jujur Nat, udah yang jelas-jelas aja Nat. Kan gue tadi udah bilang pengen tahu dari sudut pandang ilmu. Gitu. Tapi kalau memang ternyata ragu ya tanyain dulu bener sama Ustaz, jangan langsung pilih-pilih, pembenaran ya ada. Coba yang kedua nih kayaknya pertanyaannya masih di ranah yang syubhat juga atau gimana? Iya, jadi gini Ustaz. Ada pertanyaan yang kedua. Sebanyak kan dari kita ngaji itu cuman dari short video Ustaz. Kita scroll ada short video. Potongan-potongan video pendek gitu ya. Salah satunya adalah yang Anda pernah dengar bahwasannya perayaan yang boleh itu hanya 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari situ nggak boleh. Ana sendiri karena Ana mainnya memang di institusi ya, main entah di pemerintahan, entah di swasta. Ana pernah dapat job untuk support perayaan Hari Kemerdekaan. Ana saat itu jujur Ana ambil saat gitu karena tapi Ana belum tahu nih ilmunya seperti apa gitu. Setelah Ana tahu cuman ada perayaan boleh 2 doang nih, Idul Adha, Idul Fitri, berarti segala macam perayaan yang lain nggak boleh dong gitu kan, mafhum mukhalafahnya gitu, pemahaman sebaliknya. Menurut Ustadz bagaimana saat bagi Anda yang dahulu atau memang mungkin masih berjalan melakukan hal tersebut? Oh yang maksud lo 17 Agustus itu? Bisa jadi 17 Agustus atau upacara-upacara yang lainnya yang dilakukan oleh pemerintah kita. Oh hari pendidikan. Iya hari-hari apapun lah, hari-hari perayaan-perayaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kadang-kadang kita support juga untuk makanannya gitu. Oke. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, mantap nih pertanyaan ini. Kayak apa gitu? Contohnya. Ya 17 Agustus perayaan misalnya, salah satunya Ustaz. Jadi supportnya cateringnya dari lu? Iya kita support untuk makanan gitu. Ya barakallahu fiik. Allah barik fiik. Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Rebo. Itu kenapa dia nama Pasar Minggu? Oh nggak tahu Ustaz. Anda nggak tahu Ustaz? Nggak tahu. Kan memang itu ada makna. Dulu pasarnya di hari Minggu. Oh iya. Jadi yang kalau pasar yang satu lagi itu hari Rebo orangnya. Oh iya. Pasar yang terbesarnya. Ini Senin juga kayak gitu. Oh iya benar juga. Kan pasar Jumat Ciputat tuh. Istilah itu kadang ada hal yang terkait dengan kebiasaan gitu. Jadi betul kalau dibilang dalam rangka hari raya ibadah, umat Islam nggak ada ibadah dalam bentuk hari raya kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan satu lagi hari Jumat. Hari Jumat. Oh, iya. Hari Jumat ini kan hari raya pekanan ya. Jadi itu kan ada di ininya. Cuman di sini yang perlu ditekankan pada hal-hal yang merupakan terkait dengan negara seperti perayaan 17 Agustus. Itu kan kaitannya dengan negara. Ya. Untuk mengingatkan tentang kemerdekaan
nikmat kemerdekaan dan menjaga kesatuan NKRI, ya kan? Itu mana-mana perlu di update, diingatkan. Nah itu kalau misalnya sebagian negara, mungkin di Saudi juga ada juga hari Yaumul Watan namanya. Ya sama hari kemerdekaan juga kalau di sini kan, diperingati setiap tahun. Sebab terhadap pemimpin kita juga ada baiat terhadap mereka untuk dengar dan taat. Untuk negara kita ini dalam satu jamaah. Kita harus tahu bahwa nggak boleh kita keluar dari jemaah walaupun sejengkal saja. Kita lo mati jahiliyah, ya kan, itu untuk menjaga kebersamaan. Jadi kalau pemerintah memandang ada hal-hal untuk menjaga kebersamaan dengan bentuk seperti itu kita anggap aja buat bentuk dari kebiasaan. Nggak usah dibawa kerana itu tadi. Oh ini perayaan dalam Islam cuma ada 3, ini nggak ada berarti. Nah, itu kan lain ininya. Maksudnya itu pembahasan jangan dibawa ke sana. Ya jadi kalau misalnya ada catering di 17 Agustus nggak apa-apa, lain aja. Memang ada masalah apa? Iya, kan anak-anak waktu itu layan. Iya betul. Itu dari sisi muamalahnya, tapi kalau untuk dari sisi kitanya ikutan promonya, kampanyenya itu kan buat pemilik brand kadang pengusaha tuh berapa? 17 mengambil Agustus. Momentum gitu. Iya, misalnya diskon 17% atau diskon potongan harga 17.450. Misalnya begitu Ustaz. Itu tadi saya gimana, sudah kasih, kalau sepanjang kuncinya itu adalah suatu kebiasaan saja. Apalagi ada sudut tadi saya katakan sudut syar'inya, dari sudut menjaga kemaslahatan sebuah negara, bergembira dengan hal tersebut supaya terjaga kesatuan umat Islam, terjaga kesatuan penduduk negeri ini di atas kebaikan. Itu kan maslahat besar. Oh, Masya Allah. Sebab berkumpulnya hati, terjaganya jiwa-jiwa, terpeliharanya keamanan, terhindarkannya dari prahara, dari pembunuhan, dari peperangan. Itu kan semua makna penting di dalam kehidupan. Jadi kalau pemerintah membolehkan itu, nggak boleh kita mengingkari. Saya kasih pandangannya supaya kita. Sekarang saya tanya, pakai sutra pada saat perang boleh atau tidak? Wallahu a'lam Ustaz. Ada di hadits boleh. Sutra hukumnya apa? Haram. Kan? Ya baik. Nabi di perang Khandaq pakai manjanik. Alat ketapel lempar. Iya. Ini budaya bukan budaya umat Islam ya. Dipakai Salman Al-Farisi yang membisikkan ke Nabi itu dipakai. Itu budaya dari orang kafir. Sekarang saya tanya, memakai budaya orang kafir boleh atau tidak? Nggak boleh kan? Boleh lah. Tapi ini dipakai. Ya dipakai di perang itu. Karena dilihat ada masalah oleh Rasulullah kepada negara. Dalam perang juga seperti itu. Oke. Sampai sejauh. Jadi kadang karena itulah ada kaidah fikih di kalangan ulama bahwa boleh untuk negara di dalam menghadapi orang kafir itu melakukan sebagian hal yang hal tersebut tidak dibolehkan di tempat lain. Oke. Nah itu jadi kaidah fikih gitu. Nah, jadi hal yang seperti itu lumrah, wajar di dalam menjaga kebersamaan, di dalam menjaga kesatuan. Negara-negara itu mereka ada hari yang mereka rayakan untuk kebersamaan mereka. Ya malah seperti di Saudi misalnya itu hari baiat ke raja misalnya. Ya, itu betul. mengingatkan supaya ada baiat karena ada orang-orang khawarij yang memandang tidak ada ketaatan terhadap pemerintah. Sama aja di Indonesia ini. Nah, ada juga orang-orang yang mengatakan ini presidennya presiden ilegal. Ada yang mengatakan ini presiden tidak syah, kita dengar dan taat. Ada yang sebagian cuma kalau KTP-nya terlihat ya Indonesia. Dia tanya kami juga NKRI. Ya gitu kan. Tapi itu cuma pemerintah dunia. Kalau pemerintah akhirat pimpinan jemaah dia. Nah, itu masih ada jemaah-jemaah gitu. Ngaco. Jadi hal-hal yang seperti ini kan perlu diperbaiki. Ya kadang dengan momen itu dipandang mungkin oleh di Saudi dilakukan itu untuk mengingatkan. Jadi itu kan ijtihad di ranah memang diizinkan oleh pemerintah. Jadi jangan kita berbicara itu nggak boleh. Itu lain ranahnya, itu sudut politik namanya. Bener. Politik syar'i. Dikit-dikit mungkin langsung bilang, oh ini ulang tahun, dikit-dikit ulang tahun, anniversary, alergi gitu, kata pengulangan tahun dan seterusnya kan. Ya, ini relate lagi langsung deh. Apa tuh? Kita kan bikin perusahaan juga sama Ustadz. Kita bikin perusahaan tuh ada pondasinya di mana mengapa perusahaan kita dibangun, apa tujuan kita punya visi, kita punya misi, kita punya nilai yang ingin dijaga. Dan kita jadikan itu peringatan setiap tahun. Bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, sebagai catering lagi nih Anda nih, kepada perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan peringatan tersebut,
boleh nggak kita melayani makan dan makanannya kalau anak kan catering. Gitu. Itu kan lain. Ini terkait dengan company orang tertentu. Bukan kenegaraan Kita ya. bicara tentang negara tadi. Itu hukum terkait dengan negara. Iya. Ya kalau terkait dengan pribadi memang itu kaidah-kaidah yang disebut tadi terkait dengan perayaan itu berlaku, beramal karena asalnya itu pintu ditutup gitu. Jangan sampai jatuh kepada hal-hal yang menimbulkan bahaya-bahaya, keluar menyeleweng dari peribadatan yang harusnya kepada Allah, akhirnya jatuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang paling diharamkan di dalam beragama. Barakallahu fiik. Oh, Masya Allah, Allah ibarik fiik. Ya kalau negara memang tadi Ustadz udah sampaikan terkait untuk keutuhan agar NKRI ini betul-betul sesuai dengan namanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu Ustadz. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang nantinya akan merusak kemana-mana, berantakan tuh negara tuh. Iya bener Ustadz. Masya Allah. Tapi tadi menarik juga Ustadz. Sebenarnya sebelum nanti nanya lagi ke Ustadz terkait dalam hal ya misalnya mensupport satu yang tadi kan tuh mereka lagi melakukan Idul Fitri. Terus support yang dimaksud ini banyak orang-orang ya udah rebanaan aja. Nah, ini banyak yang nggak tahu juga nih. Kita merayakannya kita makan-makan, tapi bablas. Misalnya di situ ada yang pakai rebana, ada yang musik religi. Nah, ini kan terkait dengan Ramadan juga nih saat makan-makan. Nah, ini ada dua nih saat nih yang dititik beratkan. Ada Lazatli Catering support ke acara seperti itu yang dirasa-rasa ada musik Islaminya, sama yang merayakannya dengan mengambil fikih atau mungkin dalil seputar alat-alat apa sih namanya tuh? Ketimpring apa namanya? Rebana. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Hukumnya Ustaz? Jadi ini banyak kaidah yang berjalan di sini sebenarnya. Nah, itulah kaidah-kaidah seputar ittiba'us sunnah. Orang mengikuti sunnah dan kaidah-kaidah menerangkan dan merinci apa itu bidah-bidah, perkara-perkara yang baru. Jadi itu banyak kaidah yang berlaku gitu. Jadi tidak selamanya sebuah kaidah misalnya di tata negara kita pakai di kaidah perayaan ibadah gitu loh. Oke. Jadi jangan kita campur adukkan. Nanti berabe juga hasilnya nanti. Iya betul. Jadi itu aja intinya itu kita letakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ya, kita pakai kaidah yang tepat untuk hal itu. Ya kalau dipakai misalnya untuk hari-hari raya Id, kemudian inilah untuk meramaikan kita semua menampakkan kegembiraan. Kita bikin konser. Konser kan jelas diharamkan dalam agama kan. Oke, pakai rebana, pakai ini. Nah, rebana kan ada nasnya, boleh tentang hal tersebut di perayaan ya, di kegembiraan. Ya, itu menunjukkan kebersamaan kaum muslimin. Atau boleh seorang itu berisyad. Dia berlantun kalimat-kalimat yang mengandung makna bagus gitu, membangkitkan semangat, menata jiwa. Itu enggak ada masalah. Oke, semacam nasyid ya Ustaz. Ya. Semacam nasyid lah. Walaupun kebanyakan istilah nasyid kan konotasinya untuk hal-hal yang kurang negatif. Baik, barakallahu fiik. Oh, Masya Allah. Fik barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Wah, mantap. Terima kasih dari kesempatannya. Iya, lu mau nanya lagi gak? Mau nanya satu lagi terakhir. Boleh. Pertanyaan terakhir Ustaz. Karena catering ini Ustaz kadang ada oknum-oknum catering, alhamdulillah Ana dan tim udah pesen banget nggak boleh ngelakuin itu. Ngurangin porsi Ustaz di wedding, di pernikahan. Benar-benar. Jadi terkadang kita mencari keuntungan dengan mengurangi porsi. Kenapa? Karena kalau porsinya kita pasin kadang-kadang suka jadi mubazir. Makanan dibuang-buang. Akhirnya menurut pengalaman kita ya taruhlah 75%-nya aja itu juga gak bakal habis. Tahu tuh. Itu padahal kalau kita seharusnya sih kalau Ana nitipin ke tim edukasi. Kita edukasi bahwasannya ya untuk tamu sekian cukup sekian Pak makanannya gitu. Edukasinya kemana nih? Ke calon pengantin? Ke calon pengantin atau ke klien kita yang mau ngadain itu kita edukasi. Pak kalau misalnya segini kebanyakan Pak. Cuman kan mereka kan kadang-kadang suka ketakutan. Wah ntar tamu gak makan begini-begini segala macam gitu. Kita udah tahu nih kelebihan nih. Akhirnya oknum-oknum sebagian oknum ya udahlah biarin kita terima pembayarannya tapi nanti kita kirim 75% aja gitu atau kayak gimana. Itu sih jelas kita Ana sendiri secara nurani udah ngerasa ini ya mungkin bukan secara nurani ya gue tahu secara pasti karena kita juga udah nanya-nanya. Cuman bagaimana saat tentang fenomena tersebut saat karena kalau kita biarin makanan yang mubazir diedukasi mereka tetap mau pesan sebanyak-banyaknya karena takut khawatir. Bagaimana Ustaz? Lebih baik ya Ustaz? Ya maksudnya kekhawatiran itu mungkin ya. Saya bikin acara 900, saya khawatir tamu saya datang 200 gitu. Ya sudah saya ambil amannya aja. Ambil amannya. Jadi harusnya kita laksanakan sebagaimana minta 200 siapkan 200. Begitu ternyata lebih. Nah, di situ baru kita bicara sama pemilik makanan.
Pak ini ada kelebihan. Bisa nggak saya bagikan kemana ke fakir miskin, atau bisa nggak saya ambil untuk saya handle, misalnya saya yang bertanggung jawab lah, apakah dalam bentuk penjualnya atau semisal dengan itu. Nah, itu harusnya seperti itu. Jadi kalau memang dari awal dia yang minta, kita kewajibannya memenuhi sebagaimana dia minta. Sebab itu kan ini kayaknya lebih. Itu kan cuman kayaknya juga, kita nggak bisa pastikan. Kalau misalnya terjadi kurang gimana? Iya. Kita ngitung berdasarkan pengalaman. Betul. Sebenarnya. Apalagi yang dimaksud Rena tadi, Ustaz, adalah keuntungan lebih banyak. Nah, jadi banyak catering ini kadang. Yang penting kan di mindsetnya gini. Aduh. Yang penting kan tamu lo makan, yang penting kan tamu kalian makan semua gitu. Jadi dikurangin porsinya. Dia bayar misalnya berapa? Misalnya 1000 porsi. 1000 porsi. Tapi ternyata 750 aja tuh udah cukup gitu. Dikurangin. Udah cukup. Kan jadi lebih profit, Ustaz. Jelas lebih profit. Cuman dari sudut amanah ke. Oh iya. Dan itu berdosa, Ustaz. Ya nggak boleh karena dia pesan 1000, kita buatin 1000. Walaupun semua tamu dia makan. Ya walaupun semua tamu dia makan. Tetap nggak boleh. Ya jadi 1000-nya itu urusan dia. Dia yang pesan, bukan tanggung jawab kita. Nggak dimakan pun terbuang sia-sia, itu bukan tanggung jawab kita, itu tanggung jawab si pemesan. Kita kan sudah edukasi kan, udah mengedukasi. Iya. Ustaz, itu aja sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan. Satu lagi apa Der? Yang di catering kan biasanya kan boleh nggak kita mensupport tentang atau apa namanya? Kawinan tuh kadang suka ada tadi konsernya misalnya. Wah itu berat, Ustaz. Kalau anak nggak berani nanya, Ustaz. Anak nggak tahu. Lo masih di kawin di pernikahan. Anak sengaja, Ustaz. Anak sengaja bikin catering wedding itu nggak paket. Jadi anak cuma penyedia makanan karena kita tahu banyaknya mudorot di pernikahan gitu. Ya maaf ya, baju kemana-mana tuh bentukannya tuh. Makanya Ana cuma ngambil makanannya. Tapi gimana saat menyediakan makanan yang dalamnya mungkin banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat di dalam. Ya kita kan tersebut. Ada rada walimah kan. Walimah kan disyariatkan. Ya kita support walimahnya, bukan untuk yang lain. Walaupun di walimah itu ada musik, ada dansa, ada. Kita kan nggak nanya itu. Apa? Usah kita nanya juga. Apa gue lupa namanya. Udah lama gue ngangklin begitu, bingung jadi. Banyak. Intinya banyak lah di pernikahan tuh kita tahu banyak banget yang namanya hal-hal yang kalau kita pelajari syariat itu champagne toast. Wah itu udah ngaco banget Der. Iya kan? Maksudnya banyak lah yang udah dianggap secara urf itu biasa, tapi ternyata ketika kita pelajari syariat lebih dalam itu agak ada mudorotnya besar gitu Ustaz, buat apa namanya dosa lah ya gitu. Iya. Itu kita nggak bisa hindari Ustaz, dan hampir semua event yang kita jalanin pasti ada pelanggaran. Sehingga karena nggak cuman ngelayanin wedding yang syar'i aja gitu, tapi wedding yang umum pun kita layani gitu. Ya kita melayani pada hal yang dibolehkan saja untuk makanan. Iya. Itu nggak ada masalah. Dan lagian ketika menerima order kan dia order makanan sama kita, bukan order acara wedding seluruhnya kan. Jadi dia mau buat apa itu kita juga nggak perlu tahu di situ. Ya tinggal tundukkan pandangan aja Nat. Kan gue nggak datang ke sana. Kalau datang? Gue datang sih selalu sih kadang cek. Kan kontrol juga kan? Kadang kontrol, kadang. Tapi sekarang kan udah fokus dikasih solusi. Masya Allah, saja dah. Saya udah segitu. Iya. Palingan buat teman-teman nih informasi lebih lanjut kalau pengen tahu Lezzetly Catering, nanti bisa kemana bro kunjungin ya? Lezzetly Food and Services Instagram. Nanti di situ ada WA, bisa WA ke tim gue nanti ada namanya Waila. Totalnya lu udah support kemana sih? Support ini kan kementerian. Beda. Beda ya? Cateringnya beda. Ada ini yang buat yang wedding ya? Ini yang wedding. Kalau cateringnya satu lagi kan B2B, gue main ke instansi. Yang wedding. Kayak kalau misalnya ada rapat-rapat kantor atau event-event yang bisa kita support untuk makanannya, kita bisa support insyaallah. Masya Allah. Terutama wedding ya, pada mau nikah gitu, kita support insyaallah. Nggak bakal dikurangin porsinya. Iya bener. Ada paket cari jodoh juga mungkin? Nggak ada. Ya syukuran ya, aman ya Ustaz Net ya. Aman Ustaz. Jazakallah khairan, hayakallah Ustaz, barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Syukuran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz.